Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Kita melanjutkan pembahasan kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Dan sekarang kita masuk di bab ke-6 yang beliau bawakan, bab tafsirut tauhidi wa syahadati alla ilaha illallah. Bab tafsir tauhid, penjelasan tentang tauhid dan arti syahadati alla ilaha illallah, syahadat la ilaha illallah. Maksudnya dalam bab ini beliau ingin membahas tentang makna yang diinginkan di dalam kalimat la ilaha illallah yang sering dinamakan dengan kalimat tauhid. Apa yang dimaksudkan dalam kalimat tauhid itu apa? Sehingga ketika kita membaca la ilaha illallah, maksudnya apa? Karena nanti maksud dari kalimat la ilaha illallah syarat dengan tauhid. Kalau kita tidak laksanakan atau tidak menjalankan konsekuensi dari apa yang diinginkan dari kalimat la ilaha illallah, maka kita berarti belum mentauhidkan Allah Ta'ala. Di dalam bab ini, penulis beliau membawakan 4 ayat dan 1 hadis. Ayat yang beliau bawakan yang pertama di surat Al-Isra ayat 57. Beliau berkata, wa qaulillahi ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu. Sesungguhnya Tuhan, zat yang mereka minta, yang mereka sembah, yabtaghuna ila rabbihimul wasilah, apa yang mereka sembah dari malaikat, dari nabi, orang soleh, apa yang mereka sembah dijadikan Tuhan sebagai berhala, itu saja mereka mengharap untuk sampai kepada Allah Ta'ala. Yaitu malaikat, nabi, orang soleh yang mereka sembah, itu saja mereka mencari wasilah, mencari jalan untuk sampai kepada Tuhan mereka. Ayyuhum aqrabu, mana sarana yang paling cepat untuk sampai kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala juga yang kedua, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Zuhruf ayat kedua ayat ke-26. Allah Ta'ala berfirman, wa in qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi. Ingat ketika Nabi Ibrahim mengatakan kepada bapaknya dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun, aku berlepas diri kepada apa yang kalian sembah. Illalladzi fatarani, kecuali kepada zat yang telah menciptakan aku. Kemudian yang ketiga, ayat yang ketiga dalam surat At-Taubah ayat ke-31, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka orang-orang ahlul kitab menjadikan ahbar mereka, kalau ahbar itu Yahudi, ulama-ulama Yahudi, wa ruhbanahum, dan ulama-ulama Kristen, arbaba min dunillah, sebagai sekutu-sekutu tandingan selain Allah Ta'ala. Kemudian ayat keempat dalam surah Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Ada di antara manusia yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan. Mereka mencintai tandingan ini seperti cintanya mereka kepada Allah Ta'ala. Kemudian hadis yang beliau bawakan, hadis dalam bab ini, beliau berkata, wa fis sahihi, di dalam hadis yang sahih, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Rasulullah bahwasanya beliau bersabda, man qala la ilaha illallah,
Siapa yang berkata la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah dan dia kufur terhadap segala sesuatu yang disembah selain Allah Ta'ala, haruma maluhu wa dumuhu, diharamkan bagi dia hartanya dan darahnya, wa hisabuhu 'alallahi azza wa jalla dan hisabnya, orang itu nanti hisabnya itu semuanya tergantung kepada Allah Ta'ala. Kemudian setelah itu beliau mengatakan wa syarhu hadhihi tarjamati ma ba'daha minal abwab. Penjelasan tentang bab ini, maksud dari kalimat la ilaha illallah, nanti insyaallah akan kita rinci di bab-bab berikutnya. Intinya dalam bab ini yang kita baca yaitu bab ke-6 yang beliau bawakan, beliau ingin membahas tentang maksud dari kalimat la ilaha illallah. Apa sih maksud kalimat la ilaha illallah? Di dalam kalimat la ilaha illallah nanti yang pertama ada arti kalimat la ilaha illallah, yang kedua nanti ada konsekuensi. Jadi ada arti kalimat la ilaha illallah, yang kedua nanti ada konsekuensinya. Yang pertama tentang arti. Jadi la ilaha illallah itu artinya apa? La ilaha illallah artinya kalau secara bahasa Arab artinya la ilaha, ilaha itu artinya ma'bud. Sehingga artinya la ma'budah hakun illallah. Itu kalau di versi terjemahan Indonesia berarti la ilaha illallah itu artinya apa? Tiada sesembahan yang hak atau yang benar kecuali hanya Allah Ta'ala. Sehingga kalimat la ilaha illallah berbicara masalah sesembahan. Berbicara masalah sesembahan. Yaitu kita itu menyembah hanya kepada Allah Ta'ala. Tidak boleh kita menyembah selain Allah Ta'ala. Entah itu malaikat, kuburan, orang soleh, nabi, apalagi batu, pohon, keris, aki, apalagi jin dan yang lainnya, tidak layak untuk disembah. Siapa yang menyembah selain Allah berarti semua malaikat, orang soleh atau siapa saja, maka berarti dia telah membatalkan ucapan la ilaha illallah yang dia ucapkan. Batal karena dia menyembah selain Allah Ta'ala. Sehingga la ilaha illallah pembahasannya masalah sesembahan, bukan pembahasan berkaitan dengan ketuhanan. Sehingga menerjemahkan kalimat la ilaha illallah dengan tiada Tuhan, Tuhan bahasanya itu Tuhan, itu salah fatal. Dan itu sering saya jelaskan. Saya sering jelaskan. Kenapa? Karena ini salahnya fatal. Dan gak main-main salahnya. Dan kesalahan fatal ini disengaja. Bukan tidak disengaja. Bukan orang itu gak tahu. Dia tahu kesalahannya. Dan memang disengaja. Kesalahan dalam menerjemahkan la ilaha illallah menjadi tiada Tuhan selain Allah itu disengaja. Tujuannya apa? Kenapa harus disalahkan? Diplesetkan artinya ini. Untuk melegalkan kesyirikan mereka. Sehingga ketika mereka itu pengen menyembah kepada kuburan, pengen menyembah kepada pohon, batu, la ilaha illallah harus diselewengkan artinya. Tujuannya apa? Untuk melegalkan kesyirikan yang ada di mereka. Karena di Indonesia, ya sejarahnya lah di Indonesia itu penyembah animisme, dinamisme, roh nenek moyang, menyembah pohon, batu, kuburan itu masih dominan. Itu masih dominan sehingga arti kalimat la ilaha illallah harus diselewengkan. Tujuannya apa? Melegalkan kesyirikan mereka. Sehingga itu disengaja. Sehingga mengartikan kalimat la ilaha illallah dengan tiada Tuhan, kalimat Tuhan yang muncul ini kesalahannya fatal. Kesalahannya fatal sekali. Kenapa? Karena kita membahasnya bukan masalah ketuhanan. Pembahasan la ilaha illallah itu bukan masalah ketuhanan. Bahwasanya Tuhan itu hanya Esa, hanya Allah. Bukan itu yang kita bahas. Ini kita membahas la ilaha illallah bukan itu. Tapi kita membahas Anda menyembah siapa. Bukan Anda meyakini Tuhan siapa. Bukan itu pembahasannya. Tapi Anda menyembah siapa. Dan beda sekali antara pembahasan ketuhanan dengan pembahasan peribadatan. Itu beda sekali. Jadi ada dua hak. Ini perlu difahami ya. Sehingga tauhid itu kan nanti terbagi jadi dua. Atau kalau lebih lengkapnya tiga. Ada tauhid rububiyah, dinamakan dengan tauhid ketuhanan. Kemudian ada namanya tauhid uluhiyah, dinamakan dengan tauhid peribadatan. Kemudian tauhid asma dan sifat, bicara tentang nama dan sifat Allah Ta'ala.
Jadi di sana ada dua istilah yang berbeda, namanya rububiyah dan uluhiyah. Rububiyah itu berkaitan masalah ketuhanan, uluhiyah berkaitan dengan peribadatan. Beda enggak itu? Beda, sangat beda. Jadi di sini ada dua sisi. Fahami ini, ada dua sisi. Ada Allah sebagai sang khalik, ada kita makhluk sebagai sang makhluk. Ada khalik, ada makhluk. Perbuatan sang khalik kepada makhluk, Allah menciptakan, Allah memberikan rizki, Allah mengatur, Allah menurunkan musibah, Allah mengangkat musibah. Perbuatan Allah kepada makhluk dinamakan dengan sifat ketuhanan. Sedangkan perbuatan hamba kepada Allah, hamba berbuat untuk Allah, hamba sholat, hamba puasa, menyembelih, bernazar, berdoa, hamba yang berbuat untuk Allah Ta'ala, ini dinamakan dengan sifat peribadatan. Kalau kita mentauhidkan dalam masalah rububiyah, ketuhanan, berarti kita yakini tidak ada yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, menurunkan musibah, mendatangkan musibah, kecuali hanya Allah semata. Itu namanya tauhid rububiyah. Kalau tauhid uluhiyah, tidak ada yang boleh kita sembah, baik itu sholat, puasa, bernazar, menyembelih dari perbuatan kita, kecuali hanya kita tujukan kepada Allah Ta'ala. Sehingga kalau la ilaha illallah diartikan tiada Tuhan, berarti pembahasannya masalah tauhid rububiyah. Kita membahas tentang pengesaan perbuatan Allah kepada hamba. Apakah seperti yang dibahas dalam masalah tauhid la ilaha illallah? Bukan. La ilaha illallah tidak membahas masalah keesaan ketuhanan Allah. Karena itu enggak masalah berbeda. Kita sama orang kafir Quraisy enggak berbeda dalam masalah ini, sama. Tapi la ilaha illallah membahas tentang peribadatan kita ditujukan kepada siapa. Itu yang menjadi perbedaan antara Nabi Muhammad dan kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy kalau ditanya man khalaqas samawati wal ard, wahai orang kafir Quraisy, siapa sih yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Siapa yang menurunkan air hujan? Allah. Mereka masih meyakini Allah sebagai sang Tuhan satu-satunya. Terus bedanya apa antara Nabi Muhammad dan kafir Quraisy? Bedanya masalah peribadatan. Sehingga kenapa la ilaha illallah dijadikan sebagai syarat masuk Islam. Orang itu kalau membaca la ilaha illallah keluar dari kesyirikan, masuk dalam agama Islam. Karena mereka siap menghambakan diri hanya kepada Allah Ta'ala, menyembahkan ibadah mereka hanya kepada Allah Ta'ala. Maka ketika dakwah Islam masuk ke Arab, orang kafir Quraisy bingung mereka. Apa kata mereka? Allah sebutkan dalam Al-Quran. Mereka mengatakan aja'alal alihata ilahan wahidah. Apakah Muhammad ini datang kepada kita untuk menjadikan sesembahan yang banyak seperti ini? Mereka punya sesembahan banyak. Bahkan patung yang mereka sembah di area Mekah saja ada 360. Yang paling besar nanti ada Lata, Uzza, dan Manat. Itu yang paling besar, 3 patung bagi mereka. Maka mereka mengatakan, apakah Muhammad datang untuk menjadikan sesembahan yang banyak ini menjadi satu sesembahan saja? Hanya kepada Allah kita menyembah. Aja'alal alihata ilahan wahidah. Apakah Muhammad datang untuk menjadikan sesembahan yang banyak menjadi hanya satu sesembahan, yaitu hanya kepada Allah Ta'ala? Inna hadza la syai'un ujab. Ini perkara yang aneh bin ajaib Muhammad ini. Orang kafir Quraisy kalau disuruh menuhankan Allah, mereka enggak ada masalah, karena kita juga sama keyakinan Allah sebagai Tuhan kita. Kenapa terjadi keributan antara Nabi Muhammad dan kafir Quraisy? Karena Nabi Muhammad memerintahkan hanya menyembah kepada Allah. Sholat, bernazar, berdoa, menyembelih hanya tujuannya kepada Allah Ta'ala. Ini yang menjadi keributan. Mereka enggak terima. Sehingga la ilaha illallah diterjemahkan dengan tiada Tuhan fatal. Kesalahannya fatal sekali. Tetapi la ilaha illallah artinya tiada sesembahan yang berada disembah kecuali hanya Allah Ta'ala. Kalau orang mengatakan, apa sih bedanya? Kan Allah sebagai Tuhan saya dan Allah sesembahan saya. Beda. Kalau ketuhanan perbuatan Allah kepada hamba, kalau ketuhanan perbuatan hamba kepada Allah Ta'ala, dan itu berbeda. Kafir Quraisy mereka masih meyakini Allah sebagai Tuhan. Mereka tidak pernah meyakini patung menciptakan, menghidupkan, mematikan, gak bisa. Mereka pun faham seperti itu. Bahkan setingkat iblis, sampai iblis, dia pun ketika sudah dikeluarkan dari surga, diskusinya sama Allah,
Iblis itu masih memanggil Allah dengan Tuhanku. Rabbi bima aghwaytani, Tuhanku. Karena engkau telah menyesatkan saya, enggak apa-apa. Tapi saya bersumpah untuk menyesatkan anak keturunan Nabi Adam. Rabbi fa'angzirni ila yaumi yub'atsun, Tuhanku, tolong ajal saya diakhirkan sampai hari kiamat. Allah kabulkan. Iblis masih meyakini Allah sebagai Tuhan. Kalau seandainya la ilaha illallah artinya tiada Tuhan, berarti Abu Jahal, Abu Lahab, kafir Quraisy, mereka semuanya masuk Islam. Dan gak ada bedanya dengan Nabi Muhammad. Bahkan iblis pun mereka masuk Islam. Tapi kenapa terjadi keributan, sampai terjadi perang Badar, perang Uhud, sampai terjadi peperangan demi peperangan? Karena mereka tidak bersatu. Nabi Muhammad dan kafir Quraisy mereka berseteru. Mereka ribut, mereka berperang. Dalam masalah apa mereka itu berperang? Dalam masalah peribadatan, bukan masalah ketuhanan. Sehingga la ilaha illallah diartikan tiada Tuhan. Kalimat Tuhan ini jadi masalah, ini fatal. Dan saya katakan ini disengaja. Terjemahan ini itu memang sengaja dibuat keliru. Kenapa disengaja? Anehnya itu coba ya, nanti kalau antum di rumah coba buka mushaf. Coba nanti dibuka mushaf antara surat Al-Fatihah sebagai pembuka surat dengan surat An-Nas sebagai penutup surat. Terjemahan Al-Fatihah dan terjemahan An-Nas itu benar. Contohnya ketika Allah telah mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabbil Alamin. Rabb diartikan dengan Tuhan semesta alam. Dan itu benar. Rabb atau Tuhan kalau bahasa Arab itu namanya Rabb, bukan ilah. Dan mereka pun tahu, orang-orang yang menerjemahkan Al-Quran itu faham masalah itu. Coba kita baca surat An-Nas, disebutkan dua-duanya, ada Rabb, ada ilah. Qul a'udzu birabbin nas, katakan aku berlindung kepada Tuhan manusia. Rabbin nas artinya Tuhan manusia. Malikin nas, rajanya manusia. Benar. Ilahin nas, ilah, kalimat ilah terjemahnya apa di situ? Sesembahan manusia, bukan Tuhan. Karena mereka sudah mendapatkan kalimat Tuhan di kalimat Rabbin nas. Sehingga ilahin nas terjemahnya sesembahan manusia. Kalimat ilah, mereka itu faham ilah itu artinya sesembahan, bukan Tuhan. Tapi ketika terjemahkan la ilaha, kalimat ilah persis sama persis dengan kalimat ilahin nas. Di kalimat ilahin nas surat An-Nas terjemahnya sesembahan. Tapi kenapa dalam kalimat la ilaha illallah ilah jadinya Tuhan? Bisa dipahami ya, paham ya? Kok bisa-bisanya kalimat ilah, la ilaha, ilah, kok jadinya Tuhan itu dari mana gitu? Bukankah kalimat Tuhan itu Rabb dalam bahasa Arab kan gitu? Dan itu banyak di Al-Quran artinya Tuhan itu Rabb gitu. Sedangkan ilah di dalam Al-Quran banyak sekali mereka menerjemahkan ilah itu sesembahan dan benar. Tapi anehnya itu kenapa ketika datang ke la ilaha illallah pasti salah? Kenapa di sini itu ada masalah apa di sini itu? Maka saya katakan itu disengaja. Itu disengaja, tujuannya apa? Untuk melegalkan kesyirikan. Coba ya, pahami lah konsekuensi dari terjemahan yang keliru. Kalau saya datang kepada kuburan, atau saya datang kepada pohon besar, atau datang kepada penjaga lautan, penjaga gunung, kemudian saya mengadakan sedekah laut, sedekah gunung, atau sesajen lah. Saya datang kepada kuburan, bawa ayam cemani. Ayamnya saya sembelih, sers. Saya berikan kepada penjaga gunung, penjaga lautan, atau kuburan yang saya agungkan. Apa yang mereka inginkan? Yang mereka inginkan perbuatan ini bukan perbuatan syirik. Saya menyembelih kepada penjaga laut, penjaga gunung, ini bukan termasuk kesyirikan. Selama saya meyakini bahwa lautan, penjaga laut, penjaga gunung, pohon, batu tidak bisa menciptakan dan menghidupkan. Jadi itu konsekuensi itu. Sedangkan sesembahan dari menyembelih atau saya bernazar atau saya berdoa itu tidak termasuk konsekuensi ke syirik dan tauhid. Saya itu enggak masalah menyembelih atau bernazar atau berdoa selama saya tidak meyakini bahwa Tuhan itu adalah kuburan. Bahwa penjaga laut, penjaga gunung itu adalah Tuhan. Saya meyakini Tuhan itu Allah yang menciptakan, menghidupkan, mematikan Allah. Sehingga kalau saya itu
menyembelih untuk kuburan, itu nggak termasuk kesyirikan. Kan syirik itu kalau saya menjadikan Tuhan selain Allah Ta'ala. Saya tidak menjadikan Tuhan selain kuburan, bukan Tuhan. Pohon batu bukan Tuhan. Saya nggak meyakini itu sebagai Tuhan. Pertanyaan, kenapa kamu menyembelih untuk itu? Karena saya pengen mendekatkan sesuatu ibadah saya kepada dia, supaya dia nanti menyampaikan hajat saya kepada Allah Ta'ala. Kalau seandainya saya minta langsung kepada Allah, wahai Tuhanku, berdoa misalkan, wahai Tuhanku tolong berikan saya anak, saya itu banyak dosa dan maksiat, sehingga doa saya itu nggak dikabulkan. Tapi kalau saya datang ke kuburan orang soleh, saya minta sama orang soleh, wahai Imam Syafi'i tolong berikan saya anak, sampaikan hajat saya ini kepada Allah Ta'ala. Nanti kalau yang minta Imam Syafi'i di hadapan Allah, yang minta wali ini kepada Allah Ta'ala, lebih cepat dikabulkan daripada saya minta. Dan itu perbuatan kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy, mereka ketika menyembah berhala, mereka tidak pernah meyakini bahwa berhala itu Tuhan yang bisa menciptakan, menghidupkan, memberi rezeki, enggak. Tapi mereka bertujuan supaya itu mendekatkan diri mereka kepada Allah Ta'ala. Maka itu mereka mengatakan, apa kata mereka ketika Nabi Muhammad mendakwakan kepada mereka dakwah tauhid? Mereka mengatakan, mana buduhum Muhammad, siapa yang menyembah kepada berhala? Kita menyembah hanya kepada Allah Ta'ala. Illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kita datang kepada berhala, kepada kuburan, tujuannya supaya mereka, orang-orang yang sudah mati dari orang soleh, mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Dan mereka, coba paham ya, orang kafir Quraisy, ketika mereka itu datang kepada kuburan, kepada patung, kepada pohon, kepada batu besar, nanti mereka ditujukan kepada Allah Ta'ala. Mereka faham bahwa ini tidak dibolehkan dari ucapan kalimat la ilaha illallah. Akhirnya mereka itu nggak mau mengucapkan kalimat itu karena tahu konsekuensinya. Kalau saya membaca la ilaha illallah, berarti pohon, batu, patung semuanya kita buang semua. Mereka tidak mau mengucapkan karena tahu artinya. Konsekuensinya tahu. Anehnya, kalau orang kita, orang-orang muslim di kita, mereka baca la ilaha illallah, tapi nggak tahu konsekuensinya. Sehingga baca la ilaha illallah masih berbuat kesyirikan. Dan mereka meyakini saya nggak berbuat kesyirikan dengan ucapan la ilaha illallah. Kenapa? La ilaha illallah maksudnya bukan itu. Bukan masalah kesyirikan. Kalau saya menjadikan pohon, batu, kuburan orang soleh sebagai Tuhan, itu baru syirik. Orang kafir Quraisy saja nggak seperti itu keyakinannya. Mereka faham maksud dari kalimat la ilaha illallah itu apa. Sehingga intinya kesalahan pertama fatal kalimat la ilaha illallah itu dalam terjemahan. La ilaha illallah diterjemahkan tiada Tuhan selain Allah. Kalimat Tuhan fatal. Kesalahannya fatal. Yang kedua konsekuensinya. Jadi yang pertama masalah terjemahan. Yang kedua masalah konsekuensi. Kalau saya membaca la ilaha illallah konsekuensinya apa? Ada dua konsekuensi. Yang ini nanti dua ini akan dibahas sama beliau. Penulis akan membahas dua ini panjang lebar. Ada dua konsekuensi harus kita jalankan. Kalau kita nggak menjalankan dua-duanya, batal. Atau kita tidak menjalankan salah satu dari keduanya, batal. La ilaha illallah nggak bermanfaat karena kita nggak menjalankan konsekuensinya. Konsekuensi yang pertama dinamakan dengan an-nafyu, peniadaan, penolakan, berlepas diri kita dari semua bentuk peribadatan kepada Allah Ta'ala. Itu diambil dari kalimat la ilaha, tiada sesembahan. Kalimat tiada berarti kita itu harus berlepas diri. Kita harus menolak, kita harus kita itu harus, intinya sudah putus hubungan dengan segala sesuatu yang disembah oleh manusia selain Allah Ta'ala. Ini yang pertama. Dan ini harus dijalankan yang pertama. Yang kedua, setelah ini kita jalankan, yang kedua, baru kita, konsekuensi yang kedua, itsbat. Kita menetapkan hanya Allah yang berhak disembah. Penetapan. Bahwasanya sesembahan hanya satu sesembahan. Jadi ada dua konsekuensi yang kita jalankan. Yang pertama, kita berlepas diri. Kita menolak, kita membenci semua kesyirikan, bentuk peribadatan kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, kita harus menetapkan. Nah, dua konsekuensi ini, penolakan dan penetapan, itu nanti sering diistilahkan dengan istilah namanya tasfiyah dan tarbiyah. Tasfiyah itu pengosongan jiwa. Semua bentuk pengagungan dalam hati kita kepada Allah harus kita kosongkan semua. Setelah kita bersihkan, kita kosongkan, setelah itu baru ditarbiyah.
diisi. Pengisian setelah kosong baru diisi dengan konten tauhid. Hanya Allah satu-satunya yang berhak disembah. Nah, kalau kita jalankan dua-duanya ini, pertama kita bersihkan dulu, yang kedua kita isi dengan konten kebaikan, maka tauhid dalam hati kita akan kokoh. Yang menjadi problem di kita, yang menjadi masalah di kita ini, kita seringnya di masyarakat kita, yang mungkin awal-awal dakwah dulu, kita belum meniadakan, yaitu yang pertama belum kita jalankan, tapi sudah masuk yang kedua. Kita sudah menetapkan Allah sebagai Tuhan. Kita masuk Islam, yaitu mungkin ya, nenek moyang kita dulu. Masuk Islam, tapi dia tidak menolak. Dia tidak membersihkan semua kebudayaan kesyirikan yang ada di hati mereka. Sehingga apa? Sehingga kesyirikan masih mereka bawa dalam hati. Keyakinan-keyakinan syirik masih ada. Setelah itu mereka dimasukkan Islam. Seperti ibaratnya itu kayak gelas. Gelas yang belum kita bersihkan, masih banyak kuman di dalamnya. Kita isi dengan teh. Teh itu baik, bisa diminum, segar. Tapi ketika dimasukkan dalam sebuah wadah, di mana wadah hati kita itu masih keruh dengan kesyirikan, maka teh itu akan terkontaminasi dengan kuman. Sehingga teh ini nggak bermanfaat lagi. Maksudnya apa? Fahami ya? Kenapa di kita, di Indonesia ini ya, kita itu Muslim, tapi ritual ibadahnya kayak nggak ada bedanya antara kita dengan nenek moyang kita dulu yang belum beragama Islam. Sehingga Muslim walaupun la ilaha illallah masih datang ke kuburan, mengagungkan kuburan, ritualnya masih Hindu, Buddha dan yang lainnya, karena mereka tidak pembersihan. Langsung mereka masuk Islam, yang penting mereka masuk Islam. Akhirnya bid'ah, khurafat, kesyirikan masih terbawa, dan itu menghilangkan gak mudah. Hatta kita yang sudah dewasa seperti ini, kita yang sudah kenal sunnah, belum tentu loh kita itu gak membawa kayak khurafat yang ada dalam hati kita. Kenapa? Karena itu membersihkannya lama, gak mudah. Contohnya misalkan ya, kita walaupun sudah ngaji, walaupun kita itu sudah kenal sunnah lah, kita bahkan sudah kenal sunnah lama, tapi keyakinan tentang perdukunan, di mana dukun itu mereka membranding tentang kekuatan syaitan, jin itu kekuatannya dahsyat, dia itu bisa berganti rupa, bisa nembus, bisa ini, kekuatannya dahsyat. Akhirnya orang itu kan takut dengan jin. Ketika dia sudah takut dengan jin, larinya kemana? Kalau dia itu pengen selamat, larinya ke dukun. Jadi itu sebenarnya branding saja, kayak bisnis lah gitu. Lah kita itu dari kecil dicekoki tentang sebuah berita tentang jin. Wah, jin itu dahsyat, ini sampai akhirnya kita ketakutan. Ketakutan yang ada dalam hati kita belum tentu kita bisa membersihkan loh. Walaupun kita sudah ngaji. Sekarang gini misalkan ya, kenapa kita itu masih ada rasa takut walaupun kita sudah kenal sunnah loh. Kita laki-laki yang sudah jenggoten, perempuan sudah cadaran. Coba malam Jumat Kliwon jalan di depan kuburan, mogok motornya, kemeringat juga dia kan gitu loh. Padahal sudah ngaji loh, bukan dia itu orang awam kan, gembrobos juga kan gitu loh. Malah kencing juga, ngompol juga di situ kan gitu loh. Pertanyaan sekarang, apa yang Anda takuti gitu loh? Anda itu takut apa kan gitu loh? Yo nanti kalau ada pocongan, wis ngeri lah gitu loh. Saya tanya, Anda pernah lihat pocongan belum? Yo lihatnya di TV kan gitu loh. Sekarang kalau Anda lihat pocongan, apakah pocongan itu punya kekuatan yang bisa mencekik, bisa seperti ini? Yo nggak tahu juga kan itu. Sesuatu yang kita nggak pernah melihat di alam nyata, ya kan? Dan kita ini nggak pernah tahu kekuatan mereka, tapi rasa takut itu dominan. Dan itu dahsyat loh, apalagi orang Indonesia. Orang Indonesia itu doktrin masalah takut kepada syaitan, itu luar biasa. Mau sampai santri pondok saja, pondok loh ini, santri pondok yang sudah hafal Quran, terkadang depan asrama itu ada botol aqua warnanya keruh gitu. Rupanya kencingnya di botol, nggak berani ke WC kan gitu. Bayangkan itu santri loh, itu sudah santri, bahkan terkadang sudah jadi ustadz saja itu, rasa takutnya masih ada gitu. Coba bayangkan itu. Akhirnya ketika rasa takut seperti ini berarti apa? Akan tercampur antara tauhid dengan kesyirikan. Ya. Coba kalau kita belajar, rupanya kita belajar itu kan lama kita itu belajar sampai akhirnya kita bersihkan. Rupanya syaitan itu nggak bisa nembus tembok. Keyakinan bahwa syaitan itu bisa nembus tembok itu keliru. Dalam agama kita nggak bisa. Syaitan itu nembus tembok nggak bisa.
Kemudian katanya jin itu punya kekuatan yang dahsyat-dahsyat seperti ini. Kita bisa melawan, bahkan kita lebih kuat daripada mereka. Sehingga apa? Akhirnya gara-gara kita itu sering terdoktrin seperti itu, sejak kita itu kecil, rasa takut itu muncul. Itu akhirnya kan itu keruh, itu kayak kuman lah, itu kayak penyakit hati yang harus kita bersihkan. Lah kebanyakan orang-orang kita zaman dahulu mungkin, ini belum bersih, keyakinan seperti ini belum bersih, sudah dimasuki Islam. Akhirnya Islamnya akan terkontaminasi dengan keyakinan sebelumnya. Akhirnya zahirnya Islam, keyakinan mereka masih syirik dan kufur. Coba misalkan kita lihat ya, para sahabat yang mereka masuk Islam di Mekah, ketika dibuka kota Mekah, kan Allah Ta'ala mengatakan wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Muhammad, nanti kalau kamu sudah menaklukkan kota Mekah dan kamu melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah Ta'ala, fasabbih, bertasbihlah kamu kepada Allah Ta'ala. Dalam satu hari ketika dibuka kota Mekah, 2.000 orang masuk Islam. Mereka coba bayangkan ya, masuk Islamnya depan Rasulullah mereka. Masuk Islamnya depan Rasulullah, bayangkan itu. Syiar-syiar syirik sudah dihancurkan sama Rasulullah, patung-patung dihancurkan semua, dan mereka melihat bahwasanya patung berhala nggak ada manfaatnya sedikit pun. Setelah itu, pasukan-pasukan yang baru masuk Islam ini dibawa sama Rasulullah untuk perang. Sisa-sisa orang-orang kafir yang belum masuk Islam, namanya perang Hunain. Jadi perang Hunain itu perang terakhir sama orang Arab setelah dibukanya kota Mekah. Jadi dibuka kota Mekah, kan orang-orang berbondong masuk Islam. Yang tidak masuk Islam, mereka berkumpul di Hunain untuk menantang kaum muslimin dalam peperangan. Akhirnya Rasulullah berangkat ke sana, 12.000 orang berangkat. 10.000 dari para sahabat senior yang masuk Islam sejak dari Madinah berangkat untuk haji atau menaklukkan kota Mekah. 2.000 para sahabat yang baru masuk Islam. Coba kita lihat ya, mereka sudah masuk Islam bahkan depan Rasulullah. Ketika mereka berjalan, di tengah jalan, mereka melihat pohon besar. Ada pohon bidara besar. Bidara itu kan ada duri-durinya. Kebiasaan orang kafir Quraisy, kalau mereka itu melihat pohon besar, pasti mereka itu pengen ngelap berkah. Dicantelkan pedang, senjata, tombak, berdiam diri di pohon itu, nanti ampuh pokoknya itu. Coba bayangkan itu, keyakinan ini masih ada loh, keyakinan seperti ini. Mereka baru masuk Islam, ini belum bersih. Akhirnya setelah itu ketika mereka melihat pohon besar, datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, kata mereka, ij'al lana dzata anwatin, tolong bikinkan, pilihkan untuk kita pohon besar yang menjadi tempat ngelap berkah, sebagaimana dulu ketika kami di zaman jahiliyah, kita punya pohon-pohon seperti itu ya Rasulullah, untuk ngelap berkah. Rasulullah marah, mukanya marah sekali Rasulullah, merah muka beliau. Maka Rasulullah mengatakan, Allahu Akbar, qultum walladzi nafsu Muhammadin biyadi, kalian telah mengatakan sebuah ucapan mungkar seperti ucapan Bani Israel kepada Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lakum alihatun. Musa, tolong bikinkan kami sesembahan seperti orang-orang kafir punya sesembahan. Maka Nabi Musa mengatakan, innakum qaumun tajhalun, memang kan orang bodoh kalian ini. Nabi Muhammad, coba perhatikan di sini, menyamakan ucapan orang-orang baru masuk Islam dari umatnya beliau yang pengen menjadikan pohon sebagai ngelap berkah, seperti ucapan kaumnya Nabi Musa yang pengen sesembahan. Berarti ngelap berkah itu termasuk menjadikan tempat itu, pohon itu sebagai Tuhan selain Allah Ta'ala, sesembahan selain Allah Ta'ala. Apakah Rasulullah mengkafirkan mereka? Ini baru masuk Islam, ini masuk Islam, sudah masuk Islam, tapi masih membawa kesyirikan dalam hati mereka. Jadi masih terbawa dalam hati mereka. Tapi kan Rasulullah bersihkan sampai akhirnya nanti bersih. Lah di kita ini sayangnya, kalau di kita itu nggak dibersihkan masalah tauhid, masalah kesyirikan di hati itu nggak dibersihkan. Yang kita ajarkan cuma sholat, bagaimana cara puasa, bagaimana cara ibadah. Bukan berarti sholat itu nggak penting. Sholat itu penting, tapi ketika sholat diajarkan orang masih membawa kesyirikan, itu nanti bisa fatal. Akhirnya sholatnya tujuannya bukan untuk Allah Ta'ala, masih berharap kepada selain Allah Ta'ala, masih ininya kepada selain Allah lebih dominan daripada kepada Allah Ta'ala. Dan itu bahayanya kenapa? Ketika mereka tidak menjalankan yang pertama, yaitu mereka tidak ditasfiyah. Maka kalau kita itu pengen bersih tauhid kita, ya pertama harus kita bersihkan semua dalam hati kita. Harus kita bersihkan. Namanya orang ya, misalkan ya kita dulu mengagungkan sesuatu selain Allah Ta'ala, keris, akik, sampai ini cerita ya. Ini cerita nyata. Ketika perang Ambon, jadi Ambon itu kan peperangan antara kaum muslimin dan orang Kristen. Ketika orang Kristen mereka sudah persiapan senjata,
Selama ini mereka tertipu orang Muslim dengan slogan toleransinya orang Kristen. Orang Kristen itu kayak gitu, kalau mereka minoritas toleransi lah. Tapi yuk ucapan dustanya mereka. Kalau mereka dominan gak ada toleransi. Jadi ketika di Ambon itu ceritanya, mereka gembor-gembor toleransi sampai akhirnya kaum muslim tertipu dengan slogan mereka. Rupanya di bawah gereja, di gereja mereka mengumpulkan senjata api. Sampai akhirnya ketika mereka sudah melihat kuat, kaum muslimin sedang sholat hari raya Idul Fitri, diberondong, yaitu di lapangan ditembaki sama mereka sampai banyak yang meninggal dunia, sampai dibantai habislah kaum muslimin, sehingga toleransi sudah nggak ada lagi setelah itu. Pendusta lah slogan-slogan mereka itu, sampai akhirnya tersebar sampai ke Jawa. Kan masalahnya sampai ke Jawa, akhirnya kan pasukan Jawa mujahidin berangkat ke sana. Coba bayangkan ini cerita nyata loh. Ini saya yang cerita kepada saya itu orang-orang yang berangkat. Orang yang berangkat ke sana, mujahidin yang baru-baru tobat itu, ada yang bawa raja, ada yang bawa keris. Ini mau jihad nggak pengen mati kan gitu loh, supaya nggak mati, supaya ampuh kan gitu. Ini kan jadi masalah. Mereka berjihad membela Islam, tapi masih membawa kesyirikan. Kenapa? Karena baru tobat kan gitu. Ketika baru tobat kan masih ada keyakinan raja itu ampuh, mukul sekali mati orangnya kan, ditembak nggak mempan kan gitu. Keyakinan seperti itu masih ada kan gitu. Dan ini menghilangkannya nggak mudah, keyakinan seperti ini nggak mudah dihilangkan. Orang baru bertobat kenal sunnah, posturnya bisa berubah, jenggotnya ini bisa berubah, keyakinannya belum tentu berubah. Misalkan orang partai lah, orang partai yang dulu semuanya karena kepentingan kan gitu loh, sodakoh dan yang lainnya kan karena kepentingan. Kenal sunnah, belum tentu dia itu ikhlas karena Allah Ta'ala. Untuk menghilangkan keyakinan yang sudah mendarah daging itu nggak mudah. Nah kalau kita pengen tauhidnya murni, itu harus dibersihkan dulu. Yaitu kayak ya virus-virus syirik yang menempel dalam hati itu harus dibersihkan. Kalau sudah bersih, baru akhirnya diajarkan masalah sholat, diajarkan masalah puasa, diajarkan masalah ini. Akhirnya tauhidnya itu kuat. Sehingga ada namanya tasfiyah dan tarbiyah. Dibersihkan dulu, setelah itu baru diisi dengan konten kebaikan. Coba kalau kita lihat yang dulu pernah kita bahas tentang dakwah. Nabi Muhammad ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, apa kata Rasulullah? Ya Mu'adz, nanti kamu mendatangi orang Kristen. Faltakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu la ilaha. Pertama kali harus kamu dakwakan kepada mereka syahadat yang benar akan tauhid mereka ini. Kalau sudah benar tauhidnya, baru kabarkan kepada mereka Allah mewajibkan untuk sholat. Kalau mereka sudah mau sholat, ajarkan kepada mereka Allah mewajibkan mereka untuk bayar zakat. Jadi tauhid dulu harus dibersihkan. Baru tauhid setelah bersihkan, diajarkan konten sholat, konten kebaikan, baru diajarkan. Sehingga apa? Ibadah mereka nggak terkontaminasi dengan kesyirikan. Yang bahaya itu apa? Orang beribadah tapi masih ada ya kesyirikan yang menempel dalam ibadah itu, dan itu bisa membatalkan semua ibadah. Dan itu bahaya. Misalkan gini, orang datang kuburan. Pertanyaan sekarang, kenapa orang capek-capek ziarah kubur? Sampai mereka membayar mahal. Mereka mengorbankan waktu, tenaga, biaya. Pertanyaan, pasti mereka punya keinginan nggak? Ada sebuah keyakinan nggak dalam hati mereka? Pasti ada. Nggak mungkin kalau seandainya mereka nggak meyakini bahwa kuburan yang mereka tuju itu nggak ada manfaat dan madharat. Kenapa mereka sampai datang kuburan-kuburan seperti? Karena mesti mereka meyakini ada sesuatu hebat, sesuatu yang manfaat dan madharat dalam kuburan yang mereka datangi. Dan itu kan kesyirikan. Ketika ini belum bersih, akhirnya sholat mereka, puasa mereka nanti tercampuri dengan kesyirikan seperti ini. Itu bahaya, bisa membatalkan semua ibadah tauhid kita. Ya, adzan dulu. Ya, kita lanjutkan sedikit. Kita sekarang masuk di ayat dan hadis yang beliau bawakan. Ayat yang pertama di dalam surat Al-Isra ayat ke-57. Allah Ta'ala berfirman, ini saya bacakan yang lengkap. Kalau di situ dipotong, yaitu disebutkan intinya saja. Allah Ta'ala berfirman, Isra 57. Ulaika alladzina yad'una, sesungguhnya orang-orang yang mereka sembah, yang mereka minta, yabtaghuna ila rabbihimul wasilata, mereka sendiri, Tuhan mereka yang mereka sembah, mereka juga mencari sarana untuk sampai kepada Allah Ta'ala, namanya wasilah.
ayyuhum aqrab, yaitu sarana mana yang paling dekat sampai kepada Allah Ta'ala. Wa yarjuna rahmatahu, dan mereka juga mengharapkan rahmat Allah Ta'ala. Wa yakhafuna adzabah, dan mereka takut akan azab Allah Ta'ala. Inna adzaba rabbika kana mahdhura, sesungguhnya azab Tuhan kalian sangat ditakuti. Maksudnya gini, orang-orang kafir Quraisy, mereka menyembah kepada malaikat, mereka menyembah nabi, mereka menyembah kepada orang soleh, sampai ada berhala. Jadi berhala Lata, Uzza, Manat. Lata, Uzza, Manat itu aslinya orang soleh, yang mereka meninggal dunia, akhirnya mereka bikinkan patung. Mereka meyakini bahwa rohnya orang soleh itu masih hidup, sehingga nanti rohnya orang soleh menitis ke patung yang mereka bikin. Mereka berharapnya kepada patung, kepada orang soleh, padahal orang solehnya berharapnya kepada Allah Ta'ala. Maksudnya di sini ayat ini sebagai kayak pertanyaan, kayak pengingkaran Allah kepada mereka. Kenapa sih kalian itu kok berharapnya kepada malaikat, kepada nabi, kepada orang soleh? Padahal malaikat, nabi, dan orang soleh, mereka saja takutnya sama Allah Ta'ala. Mereka saja mintanya hanya kepada Allah Ta'ala. Kok kalian malah mintanya kepada mereka, bukan minta kepada Allah Ta'ala? Jadi kayak aneh bin ajaib. Kalian minta kepada seseorang yang orang itu saja mintanya kepada Allah Ta'ala. Kenapa nggak minta kalian kepada Allah langsung? Maksudnya itu ini kayak pertanyaan seperti kenapa kalian malah mintanya kepada mereka? Padahal orang soleh yang mereka minta, yang kalian minta, itu juga beribadah hanya kepada Allah Ta'ala. Di sini kalau kita fahami di sini, yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Orang-orang soleh yang mereka sembah, mereka juga mencari wasilah untuk sampai kepada Allah Ta'ala. Jadi gini, berkaitan dengan hajat kita kepada Allah Ta'ala. Kita kalau punya hajat, kita ingin masuk surga, kita ingin selamat dari api neraka jahanam, atau kita ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan hari kiamat, kita ingin rezeki kita lancar, kita ingin memiliki anak yang soleh dan solihah, itu kan hajat. Kita kalau minta sama Allah Ta'ala, maka kita dianjurkan untuk mencari perantara, sarana, supaya doa kita cepat dikabulkan. Supaya doa kita itu cepat dikabulkan. Kenapa? Karena ada doa yang cepat dikabulkan oleh Allah Ta'ala, namanya mustajab. Ada juga doa yang tidak dikabulkan sama Allah Ta'ala. Sehingga kalau kita itu punya hajat sama Allah Ta'ala, cari sarana supaya doa kita itu mustajab, cepat dikabulkan. Nah sekarang pertanyaan di sini, sarana yang bisa kita jadikan sarana itu apa saja? Namanya wasilah. Sarana itu namanya wasilah. Maka nanti wasilah itu perantara atau sarana lah. Sarana yang dijadikan sebagai alat untuk sampai kepada Allah Ta'ala, itu nanti kata para ulama terbagi menjadi 3. Wasilah itu nanti menjadi 3. Jadi wasilah itu sarana. Kegiatan orang mencari sarana namanya tawasul. Ini pahami istilahnya itu. Jadi gini, ini ada 3. Ada Allah, ada saya. Allah itu sebagai zat yang saya tuju. Sedangkan saya adalah orang yang punya hajat kepada Allah Ta'ala. Kalau saya minta sama Allah langsung, mungkin doa saya nggak mustajab karena saya banyak dosa. Akhirnya saya mencari cara supaya doa saya mustajab. Saya ketika mencari sarana untuk sampai kepada Allah, saya sedang bertawassul, mencari sarana untuk sampai kepada Allah Ta'ala. Sarana itu bagi saya namanya wasilah saya untuk sampai kepada Allah Ta'ala. Bisa dipahami ya? Paham ya istilahnya ya? Nanti kalau sarana ini kok bantu saya di hadapan Allah Ta'ala, dia memberikan syafaat kepada saya. Jadi ada 3 istilah hampir mirip ya. Tawasul, wasilah, syafaat. Nah sekarang sarana yang bisa kita pakai untuk sampai kepada Allah, sarana yang dijadikan sebagai sarana untuk sampai kepada Allah Ta'ala, ulama nanti membagi menjadi 3. Yang pertama, wasail masyru'ah. Sarana yang dianjurkan. Sangat dianjurkan dengan kesepakatan para ulama. Nggak ada khilaf di antara mereka. Yaitu apa? Kalau kita itu ingin sampai kepada Allah Ta'ala, 1 dari 3. Yang pertama, kita mencari nama atau sifat Allah yang berkaitan dengan hajat kita. Contohnya misalkan, ketika kita itu di malam Lailatul Qadar, kita dianjurkan untuk minta pengampunan kepada Allah Ta'ala. Apa doa kita? Kan kita mengatakan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tuhanku innaka afuwun, sesungguhnya engkau adalah zat pemaaf.
Nama Allah Ta'ala. Tuhibbul afwa, engkau mencintai pemaafan, itu sifat. Setelah itu baru kita minta pemaafan. Fa'fu anni, Tuhanku tolong maafkan saya. Faham ya? Saya tidak langsung minta, wahai Tuhanku maafkan saya, ampuni saya, bukan. Saya mendoakan atau memuji Allah dengan namanya dulu, sifatnya dulu. Nah, itu namanya sarana yang pertama yang saya dianjurkan, mencari nama dan sifat Allah yang berkaitan dengan apa yang kita minta. Yang kedua, yang dianjurkan yang kedua, mencari amal soleh yang paling ikhlas. Kita jadikan sebagai sarana penguat doa kita supaya cepat dikabulkan. Contohnya 3 orang yang sedang masuk gua. Setelah itu pintu gua tertutup dengan batu yang jatuh besar. Akhirnya mereka sepakat kita mencari amal kita masing-masing yang paling ikhlas. Satu berdoa, wahai Tuhanku, saya punya 2 orang tua. Orang tua saya itu sudah tua renta. Saya penggembala kambing dan saya itu kalau pulang kambing mengembala, mesti saya itu memberikan air susu kambing saya kepada orang tua saya. Pernah suatu ketika lah dia mencari amal yang paling ikhlas. Suatu ketika saya itu pulang terlambat, kemalaman. Sehingga saya ketika pulang bapak dan ibu saya sudah tidur. Saya meresucu seperti biasanya. Saya membawa susu, saya tidak berani memberikan kepada orang tua karena mereka sudah tidur. Saya juga tidak mungkin memberikan ini kepada anak istri saya karena saya tidak mau memberikan susu kepada anak istri saya sebelum bapak dan ibu saya meminumnya. Maka saya duduk berdiri membawa air susu di sebelah tidurnya orang tua. Saya tidak berani membangunkan dan saya juga tidak berani meninggalkan mereka. Akhirnya saya berdiri nunggu mereka bangun dan saya itu mendapatkan mereka bangun di waktu subuh. Setelah subuh saya baru berikan kepada mereka, wahai Tuhanku. Setelah itu dia bercerita, wahai Tuhanku, jika perbuatan saya ini ikhlas karena Engkau, tolong selamatkan saya. Nah, maka antum cerita dulu amal soleh yang kira-kira antum paling ikhlas itu apa? Misalkan gini, saya pengen, contohnya misalkan saya hitungkan ya, saya punya istri saya baru mau lahiran. Kita di rumah sakit, pusing ini kalau nggak lahiran normal ini istri saya disesar, saya pusing gitu. Coba antum cari amal yang paling ikhlas yang pernah antum amalkan itu apa? Nah, setelah itu gunakan untuk berdoa, wahai Tuhanku. Misalkan ya, saya pernah dulu ketika berjalan naik motor, saya itu melihat ada 2 orang jatuh. Nggak ada orang lain yang menolong, wahai Tuhanku. Dan saya waktu itu saya selamatkan mereka, saya tolong dan saya bawa mereka ke rumah sakit dan saya biayai karena saya kasihan kepada mereka. Saya tidak meminta balasan kepada mereka dan saya nggak pengen dipuji karena nggak ada orang yang melihat gitu. Wahai Tuhanku, jika seandainya amal saya ketika menolong 2 orang yang kecelakaan itu ikhlas karena Engkau, tolong selamatkan istri saya ketika melahirkan. Nah, jadi kita minta sama Allah dengan menguatkan perantara sesuatu gitu. Itu dari amal soleh yang paling ikhlas. Atau yang ketiga, yang disyariatkan yang ketiga, kita minta doanya orang soleh yang kita kenal. Misalkan saya punya istri yang mau lahiran, aduh pusing saya, gimana caranya? Akhirnya saya telepon siapalah, saya lihat ini orang paling soleh lah, makanannya paling halal misalkan itu. Saya telepon, akhi, saya melihat antum itu orang yang paling soleh, saya lihat antum itu orang yang paling jaga-jaga dalam masalah makanan. Tolong doakan istri saya supaya lahirannya normal. Nah, setelah itu dia doakan, itu boleh. Ini namanya wasail masyru'ah, sangat dianjurkan. Yang kedua, sarana yang kedua dinamakan dengan wasail bid'iyah. Sarana yang bid'ah. Bid'ah itu kenapa? Karena baru, nggak ada zaman salaf yang beramal seperti itu. Bid'ah lah masa itu. Apa itu wasail yang bid'ah ini? Yaitu menjadikan amal orang lain sebagai sarana, bukan amal kita. Kehebatan orang lain lah itu. Misalkan saya berdoa, Tuhanku, demi kemuliaan Nabi Muhammad, tolong berikan saya anak. Kemuliaan Nabi Muhammad kan amalnya Nabi Muhammad, bukan amal saya. Lah ini dinamakan dengan wasail yang bid'iyah. Saya datang ke kuburan orang soleh misalkan, wahai Tuhanku, dengan nama orang soleh yang mulia ini, tolong berikan saya anak. Ini bid'ah. Tapi apa hukumnya? Di sini para ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama mengatakan hukumnya boleh. Jumhur ulama boleh, berdoa seperti ini boleh. Tapi kalau pendapatnya Imam Abu Hanifah dan kedua murid beliau, nanti ini yang dicari sama Syekhul Islam dan yang lainnya lah, ulama-ulama kita sekarang ya ikuti pendapat Imam Abu Hanifah. Beliau mengatakan tidak dibolehkan. Tapi syirik enggak? Bukan. Ini bukan termasuk kesyirikan. Kenapa? Karena dia masih mintanya sama Allah Ta'ala. Ini mintanya sama Allah Ta'ala. Cuma dia menyebutkan amal yang itu tidak disyariatkan. Ini paham ya? Ini namanya wasail bid'iyah. Yang ketiga, wasail syirkiyah. Perantara yang itu hukumnya syirik.
Yaitu apa? Saya meminta kepada orang yang mati untuk menyampaikan hajat saya kepada Allah Ta'ala. Misalnya saya datang kepada kuburan, misalkan kepada kuburan siapa? Wali misalkan, Pak Wali, saya pengen punya anak, tolong doakan saya di hadapan Allah Ta'ala, mintakan hajat saya kepada Allah Ta'ala. Ini sudah meninggal, dan saya mintanya langsung kepada dia. Bukan saya minta anak kepada dia itu. Kalau minta anak sama dia itu jelas syirik besar. Dia menjadikan ini sebagai perantara untuk mintakan kita kepada Allah Ta'ala. Tapi saya mintanya kepada ini. Itu juga termasuk syirik. Ya, paham ya rinciannya lah. Jadi ini namanya wasilah. Karena Allah Ta'ala sebutkan di sini yabtaguna al-wasilata ayyuhum aqrab. Yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Yaitu orang-orang yang mereka sembah, itu saja juga mereka mencari jalan untuk sampai kepada Allah Ta'ala. Yaitu jalannya tadi. Jadi intinya tidak boleh kita itu menyembah kepada selain Allah Ta'ala, mau dia itu orang soleh, mau dia itu malaikat, sama saja, nggak ada bedanya. Kemudian ayat kedua yang beliau bawakan yaitu dalam surat Zuhruf ayat ke-26. Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun. Coba saya bacakan, coba nanti dilihat nanti ini yang mana. Ingat ketika Nabi Ibrahim mengatakan kepada bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Ini termasuk apa tadi? Konsekuensi apa ini? Namanya an-nafyu. Berlepas diri, kita menolak, kita membenci, atau namanya tasfiyah. Setelah itu Nabi Ibrahim mengatakan illalladzi fatarani, kecuali hanya kepada zat yang telah menciptakan saya, yaitu Allah Ta'ala. Ini apa ini? Nah, itu yang dinamakan dengan al-itsbat atau namanya tarbiyah. Setelah kita bersihkan hati kita dari semua peribadat kepada selain Allah Ta'ala, setelah itu baru diisi hati kita hanya untuk Allah Ta'ala. Itu persis dengan kalimat la ilaha illallah. Illalladzi fatarani fa innahu sayyadin, kecuali zat yang telah menciptakan aku, dialah yang akan memberikan hidayah kepada aku. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Allah menjadikan kalimat ini la ilaha illallah, berlepas diri kepada semua bentuk penyembahan selain Allah Ta'ala dan menetapkan hanya Allah yang berhak disembah, itu dijadikan sebagai kalimat yang terus diwariskan kepada anak cucunya Nabi Ibrahim sampai zaman Nabi Muhammad. Tapi bid'ah bermunculan. Setelah itu datang Nabi Muhammad nanti untuk membersihkan bid'ah itu, kemudian dikembalikan kepada syariatnya Nabi Ibrahim. Kemudian ayat yang ketiga dalam surat Taubat ayat ke-30. Wa qalatil yahudu Uzairu ibnullah. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair anaknya Allah. Wa qalatin nasara al-masihu ibnullah. Orang Kristen mengatakan Nabi Isa anaknya Allah. Dzalika qauluhum bi afwahihim. Itulah ucapan dengan mulut-mulut mereka. Yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qablu. Mereka ngikuti orang-orang musyrik sebelum mereka. Yaitu seperti kafir Quraisy dan yang lainnya. Kaum-kaumnya Nabi Nuh, Nabi Syuaib, kan mereka seperti itu semua, kesyirikan. Qatalahumullah, semoga Allah membunuh mereka, memerangi mereka. Anna yufakun, terhadap kedustaan mereka. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan pendeta mereka dan uskup mereka sebagai tuhan-tuhan tandingan Allah Ta'ala. Wal Masih ibn Maryam, dan Nabi Isa dijadikan sebagai tandingan Allah Ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah kepada satu ilah saja, sesembahan saja. La ilaha illa huwa, tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Dia, yaitu Allah Ta'ala. Subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah terhadap apa yang mereka sekutukan. Jadi mereka menyembah kepada pendeta. Menyembahnya seperti apa? Karena pendeta itu mensyariatkan sebuah syariat untuk menghalalkan apa yang Allah larang dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Mereka patuhi. Mereka patuh kepada pendeta mereka. Maka itu namanya bentuk peribadatan mereka. Jadi bentuk peribadatan itu macam-macam. Bisa dengan cara kita menyembelih, atau dengan cara kita itu patuh, dengan cara kita takut, cinta, itu semuanya nanti termasuk bentuk peribadatan. Kemudian yang keempat, surat Al-Baqarah ayat ke-165, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Ada di antara manusia yang menjadikan selain Allah sebagai sekutu. Mereka mencintai sekutu itu seperti cintanya mereka kepada Allah Ta'ala. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Kalau orang yang beriman, cintanya mereka kepada Allah lebih besar daripada cintanya orang-orang musyrik kepada sekutu mereka. Walau yaronadzina dzalamu, jika seandainya orang-orang yang zalim nanti melihat
idh yarawnal adzaba, ketika azab di depan mata mereka, annal quwwata lillahi jami'a, mereka nanti akan sadar bahwa kekuatan hanya milik Allah Ta'ala, sedangkan berhala sekutu yang mereka bikin gak bisa menolong mereka. Wa annallaha syadidul azab, dan Allah keras sekali azabnya. Di sini bentuk peribadatan mereka kepada Tuhan mereka, sembahan mereka dengan cara cinta. Berarti yang maksudnya di sini itu semua bentuk ibadah, mau itu berharap, mau itu takut, mau itu mencintai, mau itu menyembelih, berdoa, bernazar, sujud, semua bentuk ibadah tidak boleh diserahkan kepada selain Allah Ta'ala. Dan itu termasuk kesyirikan. Kemudian yang terakhir yang beliau bawakan, hadis yang sahih, dikeluarkan oleh Imam Muslim hadisnya, yaitu Rasulullah bersabda, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, siapa yang membaca la ilaha illallah dan dia kufur terhadap segala sesembahan yang disembah selain Allah Ta'ala, haruma maluhu wa damuhu, diharamkan harta dan darahnya, wa hisabuhu 'alallahi azza wa jalla, tapi hisabnya mereka nanti Allah akan menghisab. Maksudnya gini, kalau ada orang yang dia sudah membaca la ilaha illallah, dia di depan kita membaca la ilaha illallah, dia tasyahud, syahadat, dia bersyahadat la ilaha illallah, maka kita anggap orang itu muslim, sehingga darahnya, hartanya, kehormatannya kita jaga. Apakah dia itu mengucapkan kalimat itu ikhlas karena Allah atau tidak, urusan dia dengan Allah Ta'ala, bukan urusan kita. Dan kita tidak boleh membongkar hati orang. Maka itu ketika Usama bin Zaid, dia membunuh seseorang yang sudah mengatakan kalimat la ilaha illallah. Jadi ketika berperang, Usama bin Zaid memantau orang kafir yang paling banyak membunuh orang muslim. Didapatkan satu orang yang paling, ya pahlawannya mereka lah. Setelah itu dikejar orang itu sama Usama bin Zaid. Usama bin Zaid sudah ngangkat pedang, yaitu orang itu sudah terdesak. Ada satu orang Ansor yang sudah ngangkat tombak. Ketika sudah mau mati seperti ini, tiba-tiba orang itu mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Akhirnya orang Ansor mengatakan dia sudah menjadi saudara kita. Akhirnya tombaknya ditaruh, tidak jadi membunuh. Usama bin Zaid gak terima. Akhirnya pedangnya disabatkan ke leher orang itu, sampai akhirnya mati orang ini. Beritanya sampai ke Rasulullah. Maka langsung ditanya sama Rasulullah, wahai Usama, apakah benar kamu membunuh orang sudah syahadat? Maka Usama mengatakan, benar ya Rasulullah. Tapi ya Rasulullah, dia membaca kalimat itu karena takut mati ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, wahai Usama, kamu sudah bedah dadanya belum? Coba kamu cari, dia itu mengatakan kalimat itu ikhlas karena Allah atau karena takut mati? Akhirnya Usama mengatakan, ya Rasulullah, tolong maafkan saya ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, wahai Usama, bagaimana kalau seandainya ucapan la ilaha illallah dia nanti membantah kamu di hadapan Allah Ta'ala? Akhirnya Usama mengatakan, ya Rasulullah, tolong doakan saya supaya Allah memaafkan saya. Rasulullah hanya mengulang, wahai Usama, bagaimana dengan la ilaha illallah yang dia baca ketika nanti membantah kamu di hadapan Allah Ta'ala? Sampai Usama bin Zaid mengatakan, sampai saya takut dengan marahnya Rasulullah, sampai saya itu pengen waktu itu belum masuk Islam saya ini. Nah di sini maksudnya di sini itu, ini orang membaca la ilaha illallah, kemungkinan terbesar ada kemungkinan itu dia itu nggak ikhlas. Kenapa nggak ikhlas? Karena sudah mau mati, sudah pedang tinggal sabat saja mati orang itu, kok baru membaca la ilaha illallah. Tapi kemungkinan ini nggak boleh kita jalankan. Kenapa? Karena kita harus membawa kepada sebuah keyakinan yang kita dengar dengan telinga kita, dia sudah membaca la ilaha illallah, dia sudah saudara kita. Urusan dia itu ikhlas atau tidaknya bukan urusan kita, dan kita nggak boleh menuduh orang. Maka itu dalam agama kita, secara hukum dunia, tidak ada namanya orang munafik. Boleh nggak kita ngecam ini munafik, ini munafik? Nggak boleh. Kita nggak boleh bicara hati orang. Munafik itu kan masalah keyakinan, masalah hati kan gitu. Kita nggak tahu kan itu. Munafik seperti itu. Tapi kalau nanti di hari kiamat, Allah yang akan membongkar mereka. Allah yang tahu urusan hati. Kalau kita kan nggak tahu. Sehingga tidak boleh kita itu, misalkan gini. Saya punya tetangga misalnya, orang perempuan, orang muslimah. Dia pacaran sama orang Kristen. Pacaran sama orang Kristen. Ketika mau nikah, orang Kristennya masuk Islam. Akadnya di masjid misalkan itu. Ah ini pasti ini syahadatnya nggak ikhlas ini, perempuan saja ini kan itu. Boleh nggak kita nuduh seperti itu? Karena pas mau nikah saja, ini hari besok mau nikah dia masuk Islam gitu. Supaya dapat kartu Islam lah itu. Sehingga bisa nikahnya di masjid misalkan. Nggak boleh. Walaupun kemungkinan seperti ini mungkin nggak? Mungkin. Tapi ini masih prasangka dan praduga. Kita punya keyakinan al yakin la yuzalu bisyak.
Sesuatu yang yakin tidak bisa kita hilangkan karena prasangka dan praduga. Bisa dipahami ya? Paham ya? Ini masalah penting, masalah seperti ini. Kenapa? Karena ya nanti bahayanya orang-orang takfiri yang suka mengkafirkan itu nanti masalahnya di sini. Masalahnya di sini. Misalkan gini, kita sudah melihat ada orang muslim masuk Islam, jelas dia muslim, sholat bersama kita. Tiba-tiba dia itu mengamalkan amal-amal kufur. Ya, dia mengamalkan amal-amal yang kufur lah, misalkan ya seperti kalau yang digembor-gemborkan mereka masalah berhukum selain Allah Ta'ala kan biasanya atau yang lain. Lah ini kita yakin bahwasanya orang itu muslim, yakin jelas, wong dia katanya Islam, dia keluarganya muslim, dia juga sholat bersama kita. Cuma kita masih ragu, prasangka dan praduga, dia itu sudah kafir atau belum. Perbuatannya kufur, tapi kan mungkin dia belum tahu, mungkin masih banyak kemungkinan. Boleh nggak kita hukumi dia itu sebagai orang kafir? Tidak boleh. Sampai yakin, jelas, tidak ada keraguan sama sekali bahwasanya dia itu sudah kufur. Kalau dia itu masih prasangka dan praduga, tidak boleh kita hukumi. Kenapa? Karena harus iqamatul hujjah. Contohnya misalkan gini, saya contohkan lagi ya. Saya lewati kuburan yang disembah sama orang. Ya kuburan yang disembah lah. Tiba-tiba saya melihat ada orang sujud. Wah ini teman kita lagi itu, si A, saya kenal itu. Wah kafir, musyrik. Oh, itu syirik besar itu, sujud kepada kuburan kan itu. Padahal ini teman sudah jenggotan, sudah ngaji kan itu. Wah ini kurang ajar, ini pengkhianat berarti dia itu. Mata-mata mungkin dia sama kita itu. Ngaji tapi dia masih sujud sama kuburan. Saya tadi melihat jelas dengan mata saya kan gitu. Boleh nggak seperti ini? Nggak boleh. Ini teman kita yang jelas dia muslim. Sedangkan dia sujud sama kuburan, masih masa prasangka dan praduga. Apa alasannya? Motifnya apa kan gitu. Coba kalau motifnya itu, kenapa tadi kamu sujud kepada kuburan itu? Saya itu mencari teman saya, katanya ketemuan di sana gitu loh. Ketika saya cari, saya dapat telepon dari misalkan dari Telkomsel atau apa, saya dapat hadiah mobil. Alhamdulillah sujud syukur saya gitu. Rupanya depan saya kuburan, saya nggak tahu setelah sujud baru saya itu, masya Allah kuburan depan saya ini. Saya nggak tahu kalau itu ada kuburan gitu loh. Ya berarti kamu kan nggak tahu kan, nggak dihukumi kan gitu. Nah jadi apa? Orang ketika sujud, walaupun kita melihat sujud, tapi kan masih prasangka dan praduga. Motifnya apa dia kan gitu. Sehingga harus iqamatul hujjah, dudukkan. Kamu kenapa sujud pada kuburan? Ya saya misalkan ya ini kan nggak apa-apa, nggak bisa. Ini kita dudukkan. Kamu saya dakwai dulu kan gitu. Maka itu apa? Sesuatu yang yakin tidak bisa kita hilangkan dengan prasangka dan praduga. Lah nanti bahayanya orang-orang takfiri, orang-orang khawarij, orang-orang takfiri, mereka itu bermudah-mudahan dalam mengkafirkan orang muslim. Walaupun masih dalam masalah prasangka dan praduga. Itu pun sudah mereka kafirkan dan itu bahaya. Apalagi mengkafirkan personal, si A dan si B itu kafir, itu bahaya sekali. Ya sampai di sini pembahasan kita. Nanti insya Allah kita lanjut lagi di bab selanjutnya. Kalau bab selanjutnya kita sudah masuk di bentuk-bentuk kesyirikan. Nanti pertama yang beliau bahas nanti masalah memakai cincin, gelang, kalung untuk menolak mara bahaya. Itu raja atau namanya raja atau yang lain. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Sampai di sini pembahasan kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wa sallam.